Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi kawan ya. Sekarang hari Rabu tanggal 18 September tahun 2024, waktu pagi sekitar pukul 7:42. Dan aktivitas saya di hari ini di usia 63 hari setelah tanam akan melakukan penyepraian ataupun perawatan lanjutan kawan ya. Dikarenakan ini pada tanaman ada beberapa kendala, salah satunya kekurangan unsur hara magnesium. Nih lur, seperti ini ya kondisi kekurangan magnesium itu seperti ini lur. Nih dia ada kuning-kuningnya. Nah jadi unsur hara magnesium itu jika unsur haranya sedikit tidak mencukupi, maka unsur hara magnesium yang dari daun tua ini akan diangkut ke daun muda, sehingga ini daun tuanya seperti ini. Maka di hari ini di usia 63 hari setelah tanam akan saya aplikasikan magnesium sulfat. Dan ini selain diaplikasikan unsur hara magnesium sulfat, juga di hari ini akan saya aplikasikan nutrisi tanaman, asam pulpat dan juga asam amino kawan ya. Selain itu ini untuk pertumbuhan tunas ini lebih banyak pada cabai keriting. Ini pertumbuhannya banyak yang setak diakibatkan kemarau ekstrim. Nah, apa efek kemarau ekstrim itu? Apabila tanaman kekurangan air, maka dampak yang terjadi adalah pertumbuhan tunas yang setak. Begitu kawan ya. Jadi pertumbuhan tunasnya tidak muncul. Dan ini untuk perkembangan cabai keriting hari ini di usia 63 hari setelah tanam kawan ya. Dan untuk perkembangan cabai keriting ini tunasnya banyak yang setak ataupun terhenti nih. Tunasnya dia tidak muncul lagi kawan ya. Untuk cabai keriting ini kendalanya seperti ini, berbeda dengan cabai rawit kaliber. Nah, kalau pertumbuhan tunas yang normal seperti ini lur. Ini hijau-hijau ya, tunasnya dia bermunculan kembali nih seperti ini. Ini bagus, ini normal seperti ini. Nah di hari ini akan saya spray dengan unsur hara yang memiliki unsur fosfat yang tinggi untuk memacu pertumbuhan tunas. Untuk buah sih alhamdulillah aman seperti ini nih, 100% bagus untuk pembuahan. Dan untuk perawatan hari ini ataupun penyepraian hari ini, saya menggunakan pupuk dan insektisida ini lur. Insektisida saya aplikasikan juga lur ya untuk pencegahan hama kutu daun. Salah satunya ini saya menggunakan magnesium sulfat untuk mengatasi daun tua yang menguning. Kemudian saya aplikasikan pupuk makro majemuk ini Merauke MAP. Ini memiliki unsur hara fosfat sebesar 61%, sangat efektif untuk memacu pertumbuhan tunas baru. Kemudian untuk pencegahan hama kutu daun, saya menggunakan bahan aktif abamectin. Dan juga untuk nutrisi tanamannya agar lebih kuat dan tahan lagi di cuaca ekstrim kemarau panjang, saya menggunakan nutrisi dari Humat Pro. Karena Humat Pro ini dia memiliki senyawa pulpat, senyawa humat, 17 asam amino, dan sangat tinggi karbon organiknya sebesar 42,53% dan kaliumnya 11,34%. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lengkap, berapa sih takaran dosis yang digunakan dalam penyepraian hari ini di usia 63 hari setelah tanam? Baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Di sini saya sudah menyiapkan air. Ini untuk takarannya kurang lebih
60 hingga 70 liter air. Dan yang akan saya aplikasikan terlebih dahulu ini lur, nutrisi ini ya, karena ini sesuai anjuran pada kemasan bahwa untuk tanaman apa ya, nah untuk tanaman padi, tomat, cabai, kentang, bawang, dan sayuran daun ini kurang lebih dicampur dengan 60 hingga 90 liter air. Jadi saya pastikan ketika kawan-kawan mengaplikasikan suatu obat, ini yang pertama kali harus dibaca anjuran pakainya, begitu kawan ya. Dan ini satu bungkus ini saya larutkan di dalam air ini kurang lebih 70 liter air kurang lebih kawan ya. Dan kemudian ini dilarutkan terlebih dahulu dan bentuknya seperti ini lur ya, ini bentuk serbuk ataupun tepung. Ini dilarutkan terlebih dahulu dengan air sebanyak kurang lebih ini 70 liter air, diaduk terus hingga nutrisi Humat Pro nya benar-benar 100% larut. Dan akan saya jelaskan juga ini untuk kandungan dari nutrisi ini akan saya jelaskan secara detail kawan ya. Ini karbon organiknya mana lur, sebentar. Nah ini karbon organiknya 42,53%, nitrogen totalnya 1,96%, P205 ataupun fosfatnya 0,05%, kaliumnya dia cukup tinggi sebesar 11,34%, kalsiumnya juga cukup tinggi 3,55%, magnesium 0,23%, dan sulfur 2,24%. Di sini ada unsur mikro juga, ada Fe, ada zinc, ada mangan, Cu, boron, dan silika. Senyawa pulpatnya 39,2%, senyawa humatnya 18,96%, dan dilengkapi juga dengan 17 jenis asam amino. Dan ini aplikasi Humat Pro ini kalau tidak salah aplikasi yang kedua kawan ya. Nah seperti ini belum 100% larut sempurna, ini harus benar-benar larut kawan ya, ini harus diaduk terus. Setelah nutrisinya 100% larut sempurna seperti ini, sudah 100% larut kawan ya. Dan ini tinggal diambil saja secukupnya, sebanyak ini kurang lebih kawan ya. Dan yang pertama kali yang akan saya larutkan ini pupuk makro majemuknya. Kemudian untuk dosis per tangki 16 liter ini akan saya gunakan sebanyak 1, 2, 3 sendok makan saja lur ya, untuk takaran 1 tangki 16 liter. Kemudian ini diaduk terlebih dahulu seperti ini. Setelah pupuk makro majemuknya 100% larut sempurna, kemudian akan saya aplikasikan ini magnesium sulfat. Kemudian untuk dosis juga tidak terlalu banyak-banyak aplikasi Mag S ini, karena sedikit saja lur ya. Untuk dosisnya cukup gunakan sebanyak 1 sendok full seperti ini nih, 1 sendok saja untuk magnesium sulfatnya. Kemudian ini dilarutkan kembali. Setelah ini 100% larut sempurna, kemudian untuk pencegahan keriting daun hama kutu, saya menggunakan bahan aktif abamectin. Untuk insektisidanya cukup saya gunakan sebanyak 10 ml per tangki 16 liter. Ini diaduk terlebih dahulu kawan ya untuk insektisidanya. Jika di lahan kawan-kawan ini sudah ada gejala serangan hama kutu-kutuan, dosisnya bisa ditambah hingga 16 ml per tangki 16 liter. Jadi dosisnya 1 ml per liter. Nah ini jika sudah 100% larut sempurna, sebentar lur, ini akan saya rapikan dulu ya, takutnya teh ketendang tumpah. Nah ini dilarutkan. Setelah ini sudah 100% larut sempurna, kemudian ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, setelah ini tangki sprayer ini kita isi full dengan air racikan asam pulpat ini, Lur. Nah, ini kita gunakan semua, Lur ya. Dan untuk kawan-kawan yang ingin melihat perkembangan cabai keriting, kemudian cabai rawit kaliber, perkembangan setiap harinya selalu saya update di Facebook Mitra Pertanian Channel. Dan ini diisi air full kawan ya, maksudnya diisi air apa namanya ini, pupuk asam pulpatnya. Dan ini sudah penuh kawan ya. Kemudian ini tinggal diaduk saja, Lur, hingga 100% larut di dalam tangki kawan ya. Nih, ini diaduk seperti ini. Setelah ini diaduk di dalam tangki, ini tinggal dispraykan saja ke masing-masing tanaman. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian hari ini di usia 63 hari setelah tanam. Proses penyepraian untuk perawatan hari ini di usia 63 hari setelah tanam sudah selesai dilakukan. Tadi sekitar pukul 9:25 menit. Dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 10:23 menit. Untuk suhu panas hari ini mencapai 37 derajat. Dan hari ini setengah 11 kurang saja ini panasnya ekstrim seperti ini, Lur ya. Dan ini untuk perkembangan cabai keriting setelah dilakukan penyepraian nih, Lur, buah-buahnya alhamdulillah ya. Hanya saja ini untuk cabai keriting terkendala dengan setaknya pertumbuhan tunas seperti ini, Lur ya. Ini setak, Lur, tidak muncul lagi tunas-tunasnya ya. Dan mudah-mudahan saja setelah dilakukan penyepraian ini untuk tunas bisa terpacu kembali agar cepat muncul. Dan mudah-mudahan saja ini hujan segera turun. Dan insya Allah jika sudah turun hujan ini untuk pertumbuhan cabai keriting ini insya Allah lebih bagus dan lebih pesat lagi. Untuk pembuahan malur alhamdulillah bagus semua ini, dari cabang bawah nih ya hingga cabang atas ini pembuahan full secara keseluruhan. Hanya saja ini jadi setak pertumbuhannya nih. Ini efek kemarau ekstrim, ini kekurangan air. Mudah-mudahan saja segera turun hujan. Dan akan saya perlihatkan untuk tanaman cabai kaliber yang ditumpang sarikan dengan tanaman tomat, Lur ya. Nih akan saya sedikit jelaskan dulu ini kenapa cabai rawit kaliber ini saya pangkas secara keseluruhan untuk daunnya menjadi seperti ini. Jadi apa, Lur ya, sesuai pengalaman dan penelitian yang saya jalani di lapangan bahwa ketika daun ini banyak rimbun oleh daun, yang pertama satu itu boros pupuk ataupun boros dalam penyepraian. Jadi ketika saya lakukan pangkas seperti ini untuk penyepraian ini jauh lebih irit lagi. Dan juga kenapa ini dipangkas daun yang bawah ini agar sirkulasi udara dan oksigen ini lebih optimal lagi. Begitu kawan ya. Dan itu beberapa alasan kenapa cabai kaliber ini daun bawahnya saya pangkas semua menjadi rapi seperti ini. Dan ini untuk perkembangan cabai kaliber yang ditumpang sarikan dengan tanaman tomat sudah 100% sembuh ataupun pulih dari keriting daun. Alhamdulillah pertumbuhannya
Nih yang ini apalagi lur, ini sisa bibit ya, nih bisa dilihat, boh montok-montok lur. Ini untuk nanti ketika ada bibit yang ditumpang sarikan dengan tanaman tomat ini ada yang bermasalah, maka akan saya sulam dengan bibit yang ini. Ini kurang lebih ada sekitar 20 hingga 30 pohon. Dan ini untuk tomat belum saya panen yang kedua kali lur ya. Ini waktunya sibuk sekali dikarenakan saya belum selesai dalam pemasangan ajir dan pengambilan bambu nih untuk cabai rawit kaliber. Alhamdulillah bisa dilihat semakin lebih optimal lagi seperti ini lur. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini, penyepraian di usia 63 hari setelah tanam mungkin cukup jelas kawan ya. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila juga ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.